sempat ke Masjid Gede Kauman, di tempat di mana dulu para kiai pengulu mengajarkan agama, itu di belakangnya ada ukiran salak. Kenapa ukiran salak? Untuk selalu mengingatkan hadis man salaka tariqan. Jadi kenapa buahnya buah salak? Sama kalau penjenengan masuk ke Masjid Gede itu sejak pagar langkannya Masjid Gede itu pasti ukirannya waluh. Waluh itu buah labu Jawa. Waluh kenapa waluh? Karena yang membentengi kita dari kemurkaan Allah dan api neraka adalah tauhid. Tauhid itu adalah sebuah surah yang bunyinya kul huwallahu ahad. Orang Jawa baca wallah agak susah sehingga kemudian menjadi waluh. Ketika kita masuk ke halaman masjid, maka berjajar-jajar ada pohon sawo. Kok sawonya jejer-jejer? Kenapa? Karena ini perintah dawuh untuk sawu sufu vakum, luruskan saf-saf kalian, karena innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta orang yang berperang di jalannya seperti pasukan yang berbaris-baris, seakan mereka itu bangunan yang kokoh. Maka sawu, kita kalau masuk ke serambinya, di serambi Masjid Gede Kauman Jogja itu, ukiran paling luar itu bentuknya buah nanas. Karena masjidlah tempat kita berlindung dari musuh hakiki manusia, yaitu syaitan. Maka nanas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Kalau kita lihat kemudian di atapnya Masjid Gede itu ada ukiran tanaman yang saling bertaut satu sama lain. Sulur-sulur seperti ini disebut sebagai lunglungan. Lunglungan itu artinya tulung-tulungan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi masjid itu tempat saling tolong-menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Kalau kita lihat pintu masuk ke ruang utama masjid, itu pas di depan di mana para qadhi dulu mengadakan mahkamah pengadilan Surambi. Di dalam Angger-Angger Agung, kitab undang-undang kerajaan, disebutkan bahwa pengadilan Surambi sumber rujukannya kitab Patakul Mungin, Patakul Wahab, Tohpah. Nah, kita sekarang bisa tahu itu Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan Tufah. Jadi di situ di belakangnya ada ukiran bentuknya wajik. Saya dulu bertanya kepada Romo Tirun, KRT Jatiningrat, kenapa kok wajik? Wah, itu kayaknya ada ayatnya tapi saya lupa ya Mas. Wajik itu pokoknya hubungannya dengan pengadilan di akhirat. Oh, saya akhirnya kemudian menduga, oh ini pasti ayatnya waji yauma idzim bi jahannam yauma idz yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kenapa diukir wajik? Untuk mengingatkan pengadilan dunia kamu bisa bohong, tapi tidak di akhirat. Ketika Allah datangkan jahanam, hari itu manusia mengingat kembali apa yang telah diperbuatnya dan bahwa dia kemudian harus insyaf. Dulu dia pernah diperingatkan di dunia. Kemudian di dalam pepohonan tiang-tiang masjid itu ada ukiran dalam bentuk, kalau ini namanya semen. Kalau tadi yang di atas itu lungan, kalau ini semen. Kenapa semen? Semen itu asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Semen dari kata semi. Semi itu selalu tumbuh, berakar, mekar, memberi buah. Itulah sifat kalimatut tauhid yang telah berada di dalam hati seorang mukmin, seperti yang diumpamakan Allah dalam surah Ibrahim ayat ke-24 dan 25. Ini sebagai pembuka, saya ingin katakan sebenarnya kita ini sangat lekat dengan simbolisasi, karena orang Jawa itu memang agak susah diajak bicara vulgar. Maka ketika mengajarkan agama pun dulu para ulama menggunakan simbol. Apalagi di masa penjajahan, ketika kemudian Belanda memberikan tekanan-tekanan besar kepada ajaran yang sahih. Sehingga kemudian kita lihat, sampai ke atap masjidnya, tajuk atapnya berbentuk tajuk, di puncaknya bukan kubah, tetapi ukiran daun keluih. Ya, kalau kita lihat masjid-masjid yang ada hubungannya dengan Keraton Mataram itu, pasti di bagian atas ukirannya daun keluih. Kok keluih? Keluih itu kaluwihan, bahasa Arabnya al-fadl. Maka kul innal fadla biyadillah. Yang namanya keutamaan, anugerah agung itu berada di dalam tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini contoh bahwa kita ini sangat lekat dengan berbagai macam hal yang sangat syar'i. Kita belum bicara dengan tata istana sejak dari Nyuwun Sewu di sini juga ada, tapi saya menduga sama, karena
arsitek Keraton Yogyakarta dengan Keraton Surakarta itu orang yang sama. Ketika di sini dia masih bernama Pangeran Mangkubumi, pindah ke Yogyakarta dia menjadi Sultan Hamengkubuwono pertama. Jadi ada panggung namanya panggung Krapyak, bentuknya itu seperti rahim. Beliau bentuk seperti rahim, di situ biasanya pelihara hewan berupa rusa. Lalu nanti Sultan biasanya memanah dari atas, itu simbol konsepsi. Jadi kalau panahnya kena ke rusa, itu seperti sperma kena sel ovum. Jadilah konsepsi di situ, maka di dalam rahim itu kemudian ada desa namanya Mijil. Mijil itu artinya lahir, disitulah kelahiran manusia. Sesudah dari panggung Krapyak, kalau di Jogja, kalau berjalan ke arah utara, kita menuju ke Plengkung Nirboyo. Gerbang keraton yang di sebelah selatan namanya Plengkung Nirboyo. Karena kampungnya namanya Gading, sini juga ada ya. Namanya, maka kemudian sering disebut sebagai Plengkung Gading. Itu jalannya itu, yang kanan pohon asem, yang kiri pohon Tanjung, selalu begitu. Kok asem karo Tanjung? Karena membesarkan anak itu dalam tradisi Islam itu harus banyak mesem dan banyak menyanjung. Makanya pohonnya pohon asem dan pohon Tanjung, harus banyak mesem, banyak nyanjung. Karena bayi itu sengsem, bayi itu bayi yang banyak memberikan pesona kepada kita. Kita jalan masuk ke dalam keraton, pertama ketemu dengan alun-alun selatan. Di alun-alun selatan itu sebelum masuk ada pohon seperti pohon asem tapi warna daunnya lebih muda. Maka disebut sebagai pohon sinom. Inilah tanda masa kemudaan, posisinya di alun-alun. Pohon sinom ini menendangi masuk alun-alun itu jalannya 5. Yang 2 halus, yang 3 kasar. Inilah panca indera, kenapa yang 2 halus, yang 2 ini akan yang terbanyak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Inna sam'a wal basara, yaitu pendengaran dan penglihatan. Lalu di alun-alun ini ada 3 macam pohon dulu. Pakel, pelem, kueni. Ini jenis mangga-manggaan semuanya ya. Pakel itu mangga hutan, pelem itu pohon mangga yang biasa kita kenal, kueni itu sejenis mangga juga, bentuknya bulat, seratnya lebih kasar. Pakel, pelem, kueni ini menyimbolkan orang yang balik itu harus pakel. Pakel itu artinya akil, tidak boleh hanya balik tapi harus akil, harus mempergunakan akal. Dia sudah mulai mumayyiz, bisa membedakan yang benar dan yang salah. Pelem itu artinya gelem. Gelem itu artinya mau, maksudnya mau melaksanakan syariat. Syariat apa? Karena dia sudah mukallaf. Jadi mumayyiz, lalu mukallaf. Dia sudah terkena beban-beban syariat sehingga harus gelem melaksanakan syariat. Yang ketiga kueni. Kueni itu artinya wani, berani, bertanggung jawab. Karena semua amal perbuatannya mulai saat itu sudah ditulis dan kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya ada pakel, pelem, kueni. Konon kata kakek saya dulu jumlah pakelnya 61, pelemnya 63, kueninya 64. Jumlah apakah itu? 61 usia Rasulullah SAW secara Masehi, 63 usia beliau secara Hijri, 64 usia Nabi menurut petung tahun Jawa. Jadi 61, 63, 64. Naik kita akan ketemu Siti Hinggil. Di sebelah kanan dan kiri ada pohon. Yang kiri pohon soka, yang kanan pohon cempora. Soka menyimbolkan anak laki-laki yang sudah masuk ihtilam, mimpi basah. Cempora itu sudah haid anak perempuannya. Maka yang seperti itu harus sudah dipisah dengan Siti Hinggil, dengan tanah yang tinggi. Tidak boleh pohon soka sama cempora ditanam satu tempat, nggak boleh. Karena yang sudah balik nggak boleh ikhtilat, harus pisah. Gitu ya. Ini harus pisah. Ini soka, ini cempora. Pemisahnya apa? Siti itu tanah. Tanah itu asal kejadian manusia. Hinggil itu artinya tinggi. Maka dia adalah manusia yang memiliki akhlak yang tinggi. Jadi harus ada guru yang mulai mengajar dengan pengajaran yang baik. Dan guru itu harus memiliki akhlak yang mulia. Dan salah satu tanda akhlak mulianya adalah bisa memisahkan laki-laki dan perempuan ini dalam alamnya masing-masing dan diajari dengan akhlak dan adabnya masing-masing.